Jungle. Baik, kembali lagi bersama kami, kelompok 2. Kali ini kami mengadakan podcast untuk membahas tantangan kebangsaan masa kini. Dan dari tantangan kebangsaan masa kini, kami mengambil sebuah topik yang menurut kami merupakan permasalahan bangsa Indonesia saat ini, yaitu adalah keresahan kami mengenai dunia pendidikan. Nah, di sini telah berkumpul teman-teman dari CPNS yang sedang melaksanakan latsar, dan kami akan mencoba menggali tentang isu ini. Jadi mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan keresahan-keresahan dari teman-teman, kira-kira apa saja. Silahkan, Mas. Ya, mungkin kalau dari saya sih keresahan saya, terutama kan saya jadi orang tua baru ya sekarang ya, anak saya udah mau masuk sekolah gitu. Keresahan saya sih karena sekarang tuh kayaknya orang-orang pada skeptis gitu sama sekolah negeri, terutama di pendidikan dasar ya, sekolah dasar itu orang-orang sekarang malah berlomba-lomba ke sekolah swasta gitu. Tapi memang saya lihat juga ya gitu, terutama daerah saya ya, mungkin tidak bisa disamaratakan, memang kualitas dari sekolah negeri ini sebenarnya agak menurun gitu ya. Kalau yang saya lihat tuh kayak anak-anak SD tuh udah pada mulai bicaranya kasar gitu ya, kotor gitu. Kemudian mereka nih jam 10 pagi tuh udah pulang gitu. Padahal waktu anak saya TK itu jam 11 pulangnya, lebih lama anak TK gitu. Jadi kesan saya sih lebih gitu ya, kualitas sekolah negeri sekarang gitu ya, agak kayaknya kita agak menurun gitu sih. Jadi Mas Eul sendiri resah dengan kualitas sekolah negeri ya, Mas. Betul. Ya. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada keresahan lain. Kalau dari saya, dari beberapa video yang sudah saya lihat di Instagram dan di TikTok mungkin ya, ada guru yang memvideokan kalau murid-muridnya tuh banyak dikasih pertanyaan penjumlahan kayak perkalian, pembagian, itu pada gak bisa jawab padahal mereka sudah menginjak waktu SMA. Nah itu kan, apalagi Indonesia kan sedang mempersiapkan Indonesia Emas ya 2024-2025. Terus ketika dia SMA, berarti mereka mungkin sudah berumur sekitar 30 atau 40 tahun yang datang di usia 45 nanti, di 2045 nanti. Ya itu keresahan saya sih yang jadi, apalagi nanti kecemasan saya di 2045 itu seperti itu. Jadi Mas resah bahwa mungkin aja generasi yang akan datang, yang mana kita sudah menghadapi 2045 Indonesia Emas, itu mereka ternyata tidak kompeten untuk menghadapi perannya masing-masing begitu ya. Ya, itu memang salah satu masalah yang bakalan kita hadapi. Kalau dari Mas? Kalau dari saya sendiri sih mungkin saya concernnya terkait dengan biaya pendidikan yang mahal, karena seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, kasus mereka ini cenderung terjadi di sekolah dasar yang dimana biayanya gratis. Sementara pada sekolah swasta sendiri tidak terlepas dari masalah, yaitu inflasi di dunia pendidikan itu yang cukup tinggi, baik di jenjang SD, SMP ataupun SMA, yang tidak diikuti dengan peningkatan taraf pendidikan yang ada. Jadi Mas resah bahwa ternyata kualitas generasi muda sekarang yang seperti yang Mas bilang kurang baik itu diikuti sama biaya pendidikan yang sangat tinggi gitu ya. Betul sekali. Ya, itu memang kesenjangan gitu. Kalau Mas Iqbal sendiri ada? Kalau keresahan saya sendiri terhadap dunia pendidikan ini, keresahan saya terhadap kesejahteraan pengajar ya, dan terlebih terhadap infrastruktur dan reputasi untuk menuju ke tempat belajar itu sendiri, Mas. Jadi ya mungkin bisa diperbaiki lebih baik, Mas. Oh, jadi Mas resah akan infrastruktur sekolah itu sendiri ya, kayak misalnya, apalagi kalau kayak perbandingan antara kota dan pedesaan gitu ya, memang sangat senjang gitu ya, Mas. Nah, kita sudah ada beberapa keresahan terkait dunia pendidikan. Sebagai insan PU, apakah kita setelah memikirkan kira-kira solusi apa sih yang bagus untuk keresahan-keresahan kita ini? Ya, mungkin dari saya kalau misalnya masalah solusi sih, yang pertama mungkin menaikkan kualitas pendidikannya, terutama di sekolah negeri gitu. Kalau bisa sih jangan ada yang jomplang gitu ya antara negeri sama swasta gitu. Kalau bisa semua sama rata aja, jalan bersama gitu. Bukan berarti swasta jangan ada ya, karena kan untuk memenuhi kuota lah mungkin. Tapi yang jelas beriringan aja gitu, jalannya bersama secara kualitas gitu. Jadi anak-anak atau orang tua yang mau menyekolahkan anaknya itu punya banyak opsi. Jadi nggak opsinya itu banyak dan sama rata gitu. Jadi nggak ada yang
jomplang lah satu sama lain antar sekolah sih gitu sih kalau saya. solusinya. Kalau dari saya sih mungkin terkait biaya sekolahnya memang untuk memastikan setiap orang itu punya hak yang sama untuk mengakses pendidikan, memang akses ke pendidikan harus dibuat setara ya atau adil untuk semuanya. Mungkin bisa dikurangi atau ditentukan tarif standar minimum untuk setiap orang bisa mengemban pendidikan gitu. Seperti subsidi misalnya, seperti itu ya Mas. Mungkin seperti subsidi seperti itu. Ya itu memang satu solusi yang bisa dikasih pemerintah ya, solusi instan. Kalau Mas Kalau dari saran saya untuk kesejahteraan pendidik itu mungkin dari segi honor ya, dari segi honor mungkin mereka bisa lebih ditingkatkan dan diperhatikan, karena kita tahu pendidikan itu tanpa pendidik itu agak sulit dan susah mungkin ya. Iya. Dan kemudian kita juga nggak bisa tidak memikirkan infrastruktur itu sendiri, karena transportasi dari pendidik untuk menuju ke sekolah itu sendiri itu juga perlu ditingkatkan kembali sehingga waktu tempuh itu lebih singkat. Iya. Gitu Mas. Ya, jadi kalau Mas sendiri mempertimbangkan tenaga pendidik, Iya. yang mana mungkin saja dengan taraf hidup tenaga pendidik yang lebih baik itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lain juga ya Mas. Benar. Kalau dari Mas Anas ada? Kalau saya sendiri, kita harus akui kalau pendidikan di Indonesia itu belum merata, apalagi yang di Indonesia Timur sana. Di sana pemerintah sebenarnya dari pusat sudah beberapa kali membangun sekolah di sana ya. Sekolah sudah terbangun, terus aksesibilitas juga terbangun, tapi sana masih ada kekurangan tenaga pendidik di sana. Jadi tenaga pendidik selain di Pulau Jawa ini harus diratakan juga di sana. Fasilitas infrastruktur sudah terpenuhi, tapi jumlah pendidikan belum terpenuhi. Nah itu mungkin jadi salah satu konsen pemerintah. Seperti pemerataan seperti itu ya Mas. Betul. Tapi saya dengar-dengar ini Mas, dari PO sendiri untuk tahun anggaran 2026 ada anggaran sendiri untuk dunia pendidikan ini. Ya, kebetulan di tahun 2026 ini Kementerian PUPR mendapatkan tambahan biaya 26 triliun untuk sekolah rakyat. Nah mungkin itu salah satu jadi solusi. Di sekolah rakyat itu kan banyak fungsi dan tugasnya ya. Salah satunya untuk meratakan dunia pendidikan, terus kedua menekan biaya pendidikan juga untuk masyarakat yang kurang mampu, terus yang ketiga juga untuk membentuk karakter yang lebih terjamin lagi, karena di sana sudah dari kolaborasi antar kementerian itu pasti sudah semakin membaik. Jadi mungkin kita sebagai dari aparatur sipil negara di Kementerian Pekerjaan Umum menjadi akan terlibat di sana. Mungkin apa yang kita lakukan mungkin akan membantu memetakan pendidikan yang jadi konsen permasalahan kita sekarang. Jadi memang pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat terrasakan ya, apalagi generasi-generasi selanjutnya itu mungkin saja posisi-posisi kita saat ini itu akan digantikan oleh mereka gitu, yang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mengemban Indonesia emas di 2045 gitu kan. Nah itu memang kayak solusi-solusi yang kita berikan, tapi balik lagi saat ini kita ada di posisi sekarang, mari kita berikan yang terbaik agar bisa menyelesaikan masalah sedikit masalah yang ada di Indonesia. Baik, itu pembahasan kami mengenai keresahan kami di dunia pendidikan tentang permasalahan atau permasalahan kebangsaan yang terjadi saat ini di Indonesia. Kami dari CPNSPU, See Us in Action.